Sistem Necromancer, bab 348 sampai dengan 350. Bab 348, giliranku untuk menyelamatkanmu. Jika Anda melakukannya sendiri, kemudian orang tersebut hanya akan menghilang, tetapi tidak akan muncul di kamar mayat asosiasi, dan akan memiliki kesempatan kedua untuk mengidentifikasi dirinya. Penyelidik dan asisten Moya juga mulai mencatat sesuatu di atas kertas. Imiro bertanya lagi, menurutmu siapa yang akan melakukan ini? Mungkin itu bajak laut, atau mungkin kaki tangan yang membunuh penjahat yang dicari sebelumnya. Saya tidak tahu apa-apa saat ini. Sepanjang jalan, dia juga memikirkan masalah ini. Saya diberi perintah buronan oleh para bajak laut, dan order rahasia, serta rekan saya yang telah membunuh penjahat yang dicari semuanya mungkin. Saat bekerja di sebuah asosiasi, siapa yang bisa bilang kalau dirinya tidak punya banyak musuh? Imiro melihat informasi di tangannya dan berkata lagi, di mana kamu tadi malam? Yah, menurutku itu juga bukan kamu. Silagui mengibaskan rambutnya dan berkata, ngomong-ngomong tentang periode waktu ini, aku selalu merasa banyak hal yang tidak berjalan baik untukmu. Sebaiknya istirahat dulu beberapa hari. Setelah Imiro mengangguk, Wu Heng keluar dari ruang belajar. Jangan khawatir, kali ini giliranku yang menyelamatkanmu. Di rumah, omong kosong, pernahkah kamu melihatku membunuh orang dengan pisau lempar? Aku mengandalkanmu. Apa yang harus saya katakan? Wu Heng berdiri di sampingnya. Kalema, utusan khusus untuk inspeksi, juga mengangguk dan berkata, orang yang dapat membuat pengaturan seperti itu haruslah seseorang yang dekat dengan wakil diakon Wu Heng, yang setidaknya mengenal Anda. Kami hampir menanyakan pertanyaan seperti, jangan minum lagi, ayo bersih-bersih dan mulai liburan kita. Tidak lagi, jawab Wu Heng. Saat melewati koridor, saya melihat Silaros bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Sebagai sanara, bertemu dengannya larut malam jauh lebih serius daripada membunuh seorang pramugari. Imiro masih mempercayai Wu Heng. Kembali ke ruang kerja. Imiro juga mengangguk setuju. Wu Heng mengangguk dan langsung keluar dari ruang kerja. Oke, saya baik-baik saja. Melihat Wu Heng masuk, Underwear tersenyum dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin minum? Silagui mengangkat kepalanya dan melihat lurus ke atas, bertanya, kamu tidak membunuhnya, kan? Kalau begitu mari kita istirahat beberapa hari dan menunggu kabar dari Silagui. Tapi, masalah Sanara tidak bisa diungkapkan. Bukannya saya yakin dia tidak akan membunuh manajer grup bisnis, tapi saya yakin dia tidak akan sebodoh itu sehingga setelah membunuh orang tersebut, dia akan mengirimkan mayatnya ke asosiasi, dan dia juga akan memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri melalui interogasi terhadap tubuh. Apa katamu? Sila bertanya. Adakah yang bisa menjamin Anda? Imiro melihat ke samping, utusan inspeksi, dan berkata, sepertinya seseorang sengaja menjebak ini. Anggota keluarga dan pembantu kurang efisien dalam memberikan kesaksian. Silagui berpikir sejenak dan berkata, saya merasa tidak bisa memastikannya. Tunggu saja kabar saya. Saya pasti akan menyelidiki dan membersihkan nama Anda. Underwhale sedang duduk di meja menyortir dokumen, dan burung hantu kecil ada di dalam ruangan, mengejar lebah. Kedua orang tersebut bertanya dan menjawab pertanyaan, dan penyidik mencatat di belakang mereka. Bagus, kedua pelayanku bisa bersaksi. Silagui tersenyum dan menepuk pundaknya. Kalau begitu saya akan memulai dan memberitahu Anda jika saya punya informasi. Baiklah, aku akan kembali dulu. Kalema melanjutkan, tapi sekarang, buktinya jelas mengarah padamu. Saya mengawasi Treasure Island lagi. Saya tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Anda harus menangguhkan posisi Anda dan pulang untuk beristirahat selama beberapa hari. Tunggu sampai ada bukti di sini untuk memastikan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda. Apa pendapat Anda tentang Diakon Imiro jika Anda kembali dan diterima kembali? Yimiluo menyilangkan tangannya di atas meja, berpikir sejenak,
dan berkata, Wu Heng, kamu baik-baik saja. Tadi malam, saya kembali dari dunia zombie relatif larut. Minnie dan Underwhale sudah beristirahat. Saya dan Sanela berada di atap mengamati langit malam dan mengobrol. Penundaan penyelidikan, menunggu hasil penyelidikan di sini. Underwhale berdiri dan hendak menuangkan teh, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu apakah terjadi sesuatu. Wu Heng dengan singkat menceritakan kepadanya apa yang terjadi di pagi hari. Dia juga memberitahunya bahwa dia akan berlibur mulai sekarang, dan dia akan kembali bekerja setelah ada hasil dari sila Gui. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Underwhale dengan marah. Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kemasi saja barang-barang berhargamu dan dokumen penting lainnya. Ayo istirahat di rumah hari ini. Underwhale marah, tapi asistennya tidak bisa berbuat apa-apa. Mulailah mengemas barang-barang Anda dan kemudian pergi bersama. Dalam perjalanan, staf masih menyapa. Diperkirakan pemberitahuan penangguhan akan dikirimkan pada sore hari. Hanya orang lain yang mengetahui hal ini. Waktu makan siang, Wu Heng menceritakan lagi apa yang terjadi di pagi hari di meja makan. Selain Minnie dan Enwil, Sanara juga duduk di salah satu sisi meja makan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Wu Heng, Minnie berkata dengan marah, kenapa? Sekilas ini hanya jebakan. Asosiasi itu buta. Wu Heng berkata, tidak apa-apa. Ada baiknya istirahat beberapa hari. Jika kita benar-benar tidak ingin bekerja lagi, kita akan kembali ke kota Luntam. Itu tidak terlalu serius. Bagaimana wakil diaken asosiasi bisa dijebak dan diberhentikan dengan begitu mudah? Jangan bilang kamu tidak melakukannya. Bahkan jika kamu membayar sejumlah uang, masalah ini akan mudah diselesaikan, berkata langsung. Dia paling tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan Wu Heng. Tadi malam, mereka berdua lelah bersama dan tidak punya waktu untuk membunuh manajer grup bisnis biasa. Bagaimana Anda bisa lebih baik dalam mengelola sesuatu daripada diri Anda sendiri? Yah, aku tidak akan pergi, kata Wu Heng sambil tersenyum. Wajah Sanara memerah dan dia memutar matanya ke arahnya. Setelah mengobrol beberapa kata, kami mulai makan. Sebenarnya tidak apa-apa untuk berlibur. Akhir-akhir ini, dunia zombie memang sedang sibuk dengan beberapa hal. Makan siang. Begitu Wu Heng kembali ke ruang kerja, ada ketukan di pintu. Setelah membuka pintu, Sanara yang mengenakan gaun cantik dan ramping langsung masuk, memeluknya, melingkarkan lengannya di lehernya, dan menciumnya. Wu Heng memeluk pinggangnya, merespons, dan menutup pintu dengan kakinya. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama. Mereka perlahan berpisah. Apakah kamu merasa lebih baik? Sanara masih tergantung di bahunya, wajahnya memerah karena malu. Mendengar kata-kata tersebut, Wu Heng masih sedikit terharu. Ini karena saya takut merasa tidak nyaman, jadi saya berinisiatif untuk menghibur diri sendiri. Saya merasa nyaman, tetapi tubuh saya terasa sedikit tidak nyaman. Wu Heng duduk di samping dan menariknya ke dalam pelukannya. Sanara duduk menyamping di pangkuannya, meletakkan satu tangan di bahunya, dan berkata, bagaimana kalau aku mencari seseorang untuk membantumu bergerak? Ini seharusnya tidak sulit. Wu Heng memandangnya dengan heran. Kekasih peri macam apa ini? Dia masih ingin membantu hubungan itu. Tidak, aku juga ingin istirahat beberapa hari dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Aku sangat sibuk. Kenapa kamu ingin aku menemanimu? Kata Sanara sedikit gugup. Wu Heng memintanya untuk duduk di pelukannya dan bersandar di bahunya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Baiklah, hanya dengan satu pekerjaan, saya dapat mendukung Anda bahkan jika Anda bukan lagi subdiakon. Bagaimana jika saya belum mencapai level 15? Kalau begitu aku akan mendukungmu dan membiarkanmu menjadi pelayan laki-lakiku. Nyonya, Anda sedikit mesum. Wu Heng mengangkatnya dan meletakkannya di atas meja. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menciumnya lagi. Tidak lama kemudian, suara Minnie terdengar dari bawah. Kak Sanara, kamu sudah selesai bicara. Ayo keluar dan bermain.
Sanela mengangkat kepalanya, menjilat noda air di bibir bawahnya, menelannya, dan berteriak, "Ayo segera. Lebih cepat." "Bagus." Sanara menoleh lagi dan membelai pipinya. "Level 15, aku juga menunggumu." Segera, Sanara melompat dari meja kayu, merapikan pakaiannya, membuka pintu dan berjalan keluar. Sanela turun ke bawah. Wu Heng mengambil buku yang jatuh ke tanah dan meletakkannya kembali di atas meja. "Duduklah di kursi dan pikirkan apa yang terjadi hari ini." Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Dia sedikit tidak responsif. Rasanya tidak enak sekali difitnah. Karena pihak lain menyalahkan diri mereka sendiri atas kejadian tersebut, mereka pasti punya tujuan. Itu saat pemeriksaan lagi. "Mereka ingin saya dicopot dari jabatan saya. Jadi, tujuan mereka tercapai. Jika saya orang di balik layar, apa yang akan diatur musuh setelah mereka dicopot dari jabatannya?" Wu Heng mencubit bagian tengah alisnya. "Diberhentikan dari jabatan Anda jelas merupakan langkah pertama, dan akan ada hal lain nanti. Lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Hei gelombang. Aku benar-benar berjalan di atas es tipis seumur hidupku." Tepat ketika dia menghela nafas, Glenda langsung terbang kembali melalui atap dari luar. Mengambang di udara, dia berkata, "Tidak lama setelah Anda pergi, utusan inspeksi keluar bersama rombongannya dan pergi ke kedai di Beacon Street." Bab 349. Bab 349, Kedai Nautilus. "Ikuti aku dan keluar." Ketika Wu Heng meninggalkan asosiasi, dia meninggalkan Glenda di sana. Amati apa yang dilakukan semua orang. Jika Anda dijebak dan dikeluarkan dari postingan Anda, siapa yang akan mengirimkan berita tersebut? Glenda melayang ke arah lain dan melanjutkan, "Yang pertama berangkat adalah Sila Rose. Dia membawa 2 tim, jadi seharusnya tidak ada masalah. Yang kedua berangkat adalah utusan inspeksi khusus, yang membawa rombongannya. Pergi ke pub, sarang gagak hitam, di Beacon Street. Apa yang harus dilakukan?" Wu Heng bertanya. Wu Heng masih sangat meragukan utusan inspeksi khusus ini. Seperti yang dikatakan Sheila Gui sebelumnya, sejak asosiasi mulai memeriksa, dia merasa ada banyak hal yang mengincarnya. Wu Heng sendiri merasakan hal yang sama. Apalagi masih ada sedikit keraguan. Saat Anda berada di ruang kerja Diakon, untuk memverifikasi apakah Wu Heng yang membunuh pasangan itu, Anda dapat menggunakan boneka tanah liat ketulusan untuk bertanya kepadanya. Dalam perjalanan ke sana, saya bahkan memikirkan cara untuk mengatakannya. Tetapi pihak lain tidak memilih untuk menggunakannya dengan cara ini. Sebaliknya, dia meminta Imiro untuk meminta catatan sesuai dengan prosedur asosiasi. Kemudian, dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus untuk pemeriksaan, dia mengusulkan untuk diberhentikan dari tugas dan beristirahat. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak mengikutinya." Ada rasa penolakan. Glenda berkata, sambil menambahkan, "Saya minta maaf." "Tidak apa-apa," kata Wu Heng. "Lawan bisa duduk di posisi utusan pengawas, dan levelnya pasti tidak rendah. Mengikuti dan menyelidiki secara paksa sebenarnya dapat mengingatkan pihak lain. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk keluar dan terus menemui orang lain?" tanya Glenda. "Tidak." Glenda mengangkat tangannya ke arah rak buku, dan sebuah buku terbang, setengah melayang di udara, dan dia membuka halamannya. Kedai sarang gagak hitam. Haha, Pak Kalema melakukan apa yang dia katakan. Dalam suatu hari, dia kehilangan statusnya sebagai asosiasi. Kalema memindahkan gelas wine di depannya ke samping dan berkata, "Itu hanya skorsing. Hanya saja saya tidak bisa terus menjalankan tugas saya. Saya masih anggota asosiasi. Kami secara alami mengetahui hal ini. Masih ada perbedaan besar antara bekerja dan tidak bekerja. Atur armada untuk meninggalkan pulau itu secepat mungkin. Aku tidak punya waktu untuk mengurus hal ini denganmu. 3 hari, kalau begitu aku akan membawamu pergi." Kalema mengangguk puas. "Anda hanya perlu meninggalkan pulau ini.
Hal-hal lainnya tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, saya juga menghasilkan banyak uang selama perjalanan ini. Kalema melanjutkan, saat saya datang, pasti ada hantu yang mengikuti saya. Wu Heng mungkin mencurigai saya. Kapten tertegun, mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia sudah menemukannya? Seharusnya hanya kecurigaan. File tersebut mengatakan bahwa dia baru saja dipindahkan ke pekerjaan baru kurang dari setahun yang lalu. Tidak peduli betapa berbakatnya dia hanya berada di level pemimpin pasukan. Tidak ada bahaya bagi saya, kata Kalema langsung. Kapten juga mengangguk dan berkata, saya juga akan membuat pengaturan di sini agar dia tidak menimbulkan masalah bagi Anda. Jauh lebih baik. Kalema berdiri lagi, keluar kamar, dan langsung pergi. Di ruang belajar, Glenda melayang di udara, membalik-balik halaman buku di depannya dan melihat ke samping. Berkata, apakah kamu mengkhawatirkan hal ini? Wu Heng berbaring terkulai di kursi, saya baru saja memikirkan tujuan pihak lain menjebak saya. Apa gunanya? Tujuannya jelas, agar kamu mundur dari posisi wakil Diaken. Ya. Saya bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan setelah dia meminta saya turun. Granda berkata, sulit untuk mengatakannya, tapi yang pasti pihak lain lebih takut dengan identitas asosiasi. Anda bisa memikirkan siapa yang paling ingin melakukan ini. Hei, bajak laut tidak akan melakukan itu, dan mereka tidak akan mempertimbangkan apakah kamu anggota asosiasi atau tidak. Kemungkinan yang paling mungkin adalah kamu adalah orang kaya tetapi dalam aturan orde rahasia, tapi mereka seharusnya kaya, berurusan dengan Lilith. Bian, kamu tidak bisa merepotkanku secepat ini. Karena insiden memenjarakan seorang gadis untuk pesta darah terakhir kali, banyak orang menyalahkan klan vampir atas kejadian ini. Wu Heng menulis surat kepada Lilith, membesar-besarkan kejahatan pihak lain dan reaksi penduduk setempat. Selanjutnya, kabar yang muncul adalah para vampir sudah mulai menyelidiki dan membersihkan anggota orde rahasia di berbagai tempat. Belakangan ini, memang benar bahwa tidak ada aliran sesat rahasia yang mengganggu saya. Untuk menghadapimu, atur saja beberapa orang untuk datang. Kenapa repot-repot? Wu Heng tampak tercekik, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku juga lumayan. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk melampaui pemimpin mereka. Granda tidak menyangkal hal ini. Tingkat pertumbuhan Wu Heng sungguh luar biasa pesat. Terkadang, dia juga memilih berkencan dengan Wu Heng sendirian, merasa bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Granda melanjutkan, sebenarnya, tidak sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaan Anda, itu tergantung apakah Anda bersedia melakukannya. Bagaimana mengatakan? Pertama-tama Anda pergi ke asosiasi, lalu mengatur 3 orang dengan penampilan serupa untuk membunuh 1 orang. Jika terbukti bukan Anda, dakwaan akan dihapus. Kemudian Anda akan menyelidiki pembunuhnya, dan dengan sendirinya Anda akan kembali ke posisimu sebagai wakil diaken. Landa meliriknya dan berkata, jika kamu menjadi subdiakon lagi, pengaturan apapun yang mereka buat akan dibatalkan. Wu Heng sedikit mengernyit dan memandang pihak lain dengan heran. Seseorang salah menuduh dirinya berdasarkan penampilannya. Dia juga dapat menggunakan cara ini untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukannya sendiri. Karena saya memiliki banyak kerangka di tangan saya, tidak sulit menemukan kerangka dengan tinggi dan bentuk yang sama. Kerugiannya adalah Anda harus membunuh orang lain. Anda juga perlu memiliki identitas tertentu agar cepat menarik perhatian pergaulan. Apa? Tidak bisa menerimanya? Glenda bertanya. Wu Heng menggelengkan kepalanya, ini juga sebuah metode, tetapi ini tidak mendesak. Jika sangat sulit untuk menyelidikinya, kami akan menggunakan metode ini lagi. Terserah kamu, aku hanya memberi saran. Glenda mengirimkan kembali buku itu dan mengingatkan lagi, jangan percaya siapapun kecuali kamu menandatangani kontrak terlebih dahulu seperti kedua pelayan kecilmu. Kamu sama sekali tidak suka mengatakan hal seperti itu. Glenda melayang ke seberang meja, menatap matanya dan berkata, aku tidak ingin kamu menjadi diriku yang berikutnya. Aku tahu.
Wu Heng mengangguk, menatap ke langit, dan melanjutkan, kamu kembali dulu, ayo keluar. Glenda mengangguk dan kembali ke tubuhnya. Wu Heng melihat ke halaman di sepanjang jendela, tempat 3 wanita sedang bermain shuttlecock. Wu Heng membuka gerbang dan pergi ke dunia zombie. Keluar dari gedung asrama, Wu Heng langsung menuju pabrik besi tempah. Memasuki pintu pabrik, gelombang panas menerpa wajah Anda. Tungku besar mengalir keluar, dan bubur besi merah mengalir keluar di sepanjang alur. Pandai besi dan para tengkorak yang menunggu di bawah segera mengambil tindakan. Gunakan alat untuk menuangkan bubur besi ke dalam cetakan untuk membuat peluru besi padat. Penciptaan tungku api telah mempercepat kecepatan pandai besi dalam melebur besi. Di dunia ini, tidak ada kekurangan sumber daya besi. Ini harus dianggap sebagai sumber daya yang paling mudah untuk dicari, dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat besar. Pada saat ini, Ki Hancai datang dari belakang dan berdiri di samping dan berkata, efisiensi tungku cukup tinggi. Jumlah peluru besi di gudang telah melebihi 10.000, yang cukup untuk penggunaan normal. Kedengarannya tidak banyak, dibuat saat menggunakannya untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan saat ini. Tentang Zhang Qi, apakah majalah untuk naga terbang lainnya sudah dibuat? Wu Heng bertanya. Sudah dibuat, dan kudengar masih diperbaiki, kata Ki Hancai. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, kemudikan mobilnya dan ayo kita bersihkan zombie. Ide berbeda dari Glenda. Wu Heng merasa bahwa cara paling mendasar untuk menyelesaikan masalah adalah dengan meningkatkan kekuatannya. Setelah Anda mencapai level 15, Anda akan menjadi kelompok orang-orang berkuasa teratas. Jika Anda ingin menimbulkan masalah bagi diri sendiri, Anda juga harus mempertimbangkan kekuatan Anda. Setelah Anda mencapai level 18, tidak ada yang akan peduli dengan Anda bahkan jika Anda membunuh seseorang. Pemilik Pulau Harta Karun, yang awalnya adalah seorang bajak laut, pada akhirnya dikecualikan. Ki Hancai tercengang. Dia tidak menyangka akan keluar untuk membersihkan zombie sekarang. Oh, oke, saya setuju dan segera turun untuk bersiap. Setelah beberapa saat, kendaraan sudah siap. Wu Heng masuk ke kopilot, memimpin pasukan kerangka, dan langsung meninggalkan area pabrik lama. Jalan utama. Bumi berguncang. Mayat Wu Yang menutupi seluruh jalan utama. Seperti gelombang yang bergelombang, ia dengan cepat bergegas menuju lokasi pasukan kerangka. Terdengar suara bising di telinga saya, dan bau amis memenuhi udara. Xiao Xiao terbang kembali dari kejauhan dalam keadaan tak terlihat, berbaring di samping telinganya, dan berbisik, Paman, ada pria besar dan perayap di dalam. Wu Heng melihatnya dari kejauhan. Ada terlalu banyak zombie, dan ini adalah tempat yang gelap. Aku samar-samar melihat sosok zombie raksasa, tapi itu tidak penting. Dia mengeluarkan walkie-talkie-nya dan bertanya, Wang Cenggang, apakah kamu siap? Intercom menjawab, 5 kerangka naga terbang, semuanya terisi. Perhatikan jaraknya, jangan sampai menyakitimu. Salin. Wu Heng memandangi zombie berkepala besar di belakangnya dan langsung memerintahkan, biarkan naga terbang menyerang dan menjatuhkan bom di atas zombie. Horeho gelombang. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. 5 sosok besar membubung ke langit dari belakang dan terbang menuju ke arah mayat-mayat itu. Cepat mencapai langit di atas mayat. Buka majalah secara berurutan. Peluru besi hitam menutupi langit di atas. Seperti jaring besi besar, jatuh dari langit dan menghantam tanah. Bang, bum, bum gelombang. Ledakan dahsyat terdengar, bumi bergetar, dan langit berputar. Asap dan debu membumbung tinggi ke angkasa. Jangkauan-jangkauannya mencapai lebih dari 1 kilometer. Asap dan debu berangsur-angsur menyebar, dan seluruh jalan utama dipenuhi lubang dan compang camping, serta daging dan darah seperti lumpur. Hanya ada beberapa zombie yang tersebar, tubuh mereka berdiri dari tanah dengan tubuh yang dimutilasi. Zombie dan crawler besar yang dilihat Xiao Xiao juga memiliki lubang darah di sekujur tubuh mereka, dan tubuh mereka hancur. Melihat pasukan kerangka di kejauhan, dia berbalik dan mundur sedikit.
Tomahawk, maju terus dan bunuh semua target. Hulala gelombang. Sejumlah besar skeleton yang memegang kapak perang satu tangan langsung keluar dari antrian skeleton. Pegang kapak perang dan lari dengan liar. Dalam sekejap mata, zombie yang tersisa terlempar ke tanah, dan kapak perang di tangan mereka dipotong kepalanya. Menunggu semua zombie ditebang, ia terus mengejar zombie besar yang tersandung, menggantungkannya di sekujur tubuhnya, dan menebas tubuh lawan dengan tomahawk dari celah antar kerangka. Bang gelombang. Tembakan terdengar, dan perayap yang memanjat dengan bantuan bangunan tersebut mengalami pukulan berdarah di bagian belakang kepalanya dan jatuh dari atap. Tengkorak yang memegang kapak bergerak maju lagi. Kapak tempur di tangannya terus berjatuhan. Melihat kerangka di toko-toko sekitar, bersihkan sisa zombie. Wu Heng melihat poin pengalamannya. Tingkat 14 24.750 per 165.000. Nilai pengalaman telah meningkat lebih dari 20.000. Efisiensinya masih sangat tinggi. Teruskan membersihkannya 5 atau 6 kali, dan Anda hampir dapat meningkatkannya. Tutup panelnya. Mayat 2 zombie cacat tingkat 2 diseret. Tubuhnya berlumuran darah dan daging, dengan lubang sebesar kepalan tangan menembus tubuhnya, dan dia tampak menyedihkan. Wu Heng melepaskan teknik budak tulang, dan setelah kedua kerangka itu berdiri, dia menemukan 2 inti mayat sekunder di dalamnya. Setelah menutup ruang, mulailah melepaskan medan perang mayat mati di sepanjang jalan. Kerangka berdiri di antara mayat-mayat di tanah. Bergabunglah dengan antrian. Minum beberapa botol ramuan satu demi satu, mengubah semua mayat di jalan. Transformasinya hampir selesai. Qi Hancai dan yang lainnya mengemudikan mobil itu. Wu Heng menaiki truk dan tentara mulai kembali. Sedang dalam perjalanan, Qi Hancai berkata dengan lembut, lebih jauh di sepanjang jalan adalah bundaran pusat kota. Itu adalah bagian jalan tersibuk. Seharusnya ada lebih banyak mayat saat itu. Terus bersihkan sepanjang jalan dan Anda akan menemukan bundaran pusat kota, pusat perbelanjaan, supermarket besar, istana budaya, dan jalan komersial semuanya berkumpul di sana. Yang paling penting adalah deretan toko emas. Bersiaplah terlebih dahulu dan selanjutnya bersihkan di sana. Wu Heng berkata langsung. Bagian jalan ini tidak dapat dihindari, dan dengan kekuatan pasukan kerangka saat ini, tidak banyak tekanan. Itu dapat didorong sepenuhnya. Baik, Wu Heng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah ada bak di gudang? Itu adalah sesuatu yang bersifat jangka panjang dan dapat menguping percakapan. Qi Hancai tertegun, menoleh ke samping, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan berkata, saya telah mencari di toko yang keamanannya dipantau. Saya tidak yakin apakah ada barang-barang ini. Saya akan pergi ke gudang untuk lihatlah saat aku kembali. Bagus. Kembali ke area pabrik lama, langit sudah gelap. Serahkan sisanya pada Qi Hancai. Wu Heng kembali ke Pulau Harta Karun terlebih dahulu. Saat kami kembali ke tempat tinggal kami, langit mulai gelap. Biarkan chef nomor 1 menyiapkan makan malam dan makan sedikit. Saya keluar dari halaman dan melihat ke kamar Sanela. Saya tidak melihat cahaya hari ini. Tidurlah pagi-pagi sekali hari ini. Wu Heng bergumam. Aku ingin mengadakan pesta malam dengan Mi Wood Elf malam ini, tapi dia malah tertidur. Di halaman, tata letak kerangka ditata ulang. Kerangka yang menjaga pintu depan dan belakang di balkon lantai 4 telah diganti dengan senapan mesin dan dipasang di pagar pembatas batu. Saat ada bahaya, Anda juga dapat melakukan serangan balik sesegera mungkin. Setelah semuanya diatur, Wu Heng kembali ke kediamannya dan berjalan ke atas. Keesokan harinya, di pagi hari, sebuah kereta perlahan berhenti di depan Nautilus Tavern. Nyonya, kedainya telah tiba, kata kusir dengan lembut. Wu Heng mengenakan kerudung transformasi, berubah menjadi wanita paruh baya yang kembung, dan keluar dari mobil perlahan. Di depan Anda ada kedai yang baru dibuka. Tandanya baru, dan tidak ada gadis yang mencium payudaranya di depan pintu. Membayar ongkosnya.
Wu Heng berjalan langsung ke kedai minuman. Di dalam sepi, tidak ada pelanggan, hanya dua bartender yang membersihkan. "Tamu, kami belum buka," kata seorang bartender dengan lembut. Wu Heng melihat sekeliling dan berkata, "Di mana Bos Millicent?" "Saya temannya." "Oh, tunggu sebentar, bos ada di kamar di atas. Saya akan memintanya keluar," kata bartender itu segera. "Tidak, kalau mau, beritahu saja kamar yang mana. Aku akan mengantarmu ke sana." Bartender membawanya ke lantai 2, dan di ruang paling dalam, dia mengetuk pintu dengan ringan. Setelah mendapat respon, bartender berkata, "Bos, ada seorang wanita yang mengatakan dia adalah temanmu." "Hah, biarkan dia masuk." Bartender itu memberi isyarat untuk masuk. Wu Heng menempatkan sensor teknik mata elang di pintu. Kemudian dia masuk ke dalam ruangan dan melihat Millicent duduk di depan meja, sepertinya sedang mencatat. Berbeda dari penampilan awalnya yang hina, dia kini mengenakan gaun berwarna biru muda, dengan kulit putih dan rambut panjang diikat. Memberi orang perasaan seorang wanita petani yang cantik. Millicent adalah ibu dari wanita bajak laut Philippa. Philippa menolak membiarkannya kembali ke desa, jadi Wu Heng membelikannya properti ini dan membuka sebuah kedai minuman. Millicent membuka laci di samping dan samar-samar melihat belati. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Sensor mengonfirmasi bahwa bartender telah pergi dan tidak ada orang lain di seluruh lantai. "Ulurkan tanganmu dan cabut dari kepalamu, lepaskan kerudung transformasi memperlihatkan wajah aslimu." Millicent tertegun dan langsung bereaksi. Berlututlah langsung di tanah dan berteriak dengan, "Hormat Tuan, Wakil Diakon. Bangunlah, kamu tidak perlu mengadakan upacara besar seperti itu di masa depan." Wu Heng duduk di samping. "Ya." Millicent berdiri, masih berdiri di samping dengan sedikit menahan diri. Wu Heng melanjutkan, "Jalan Dengta, apakah ada banyak karavan yang tiba di pelabuhan baru-baru ini?" Bab 350. Babak 350, bunuh seseorang. "Saya mendengar banyak kapal yang mengunjungi pelabuhan baru-baru ini, dan jumlah orang di kedai juga perlahan meningkat," kata Millicent sambil menuangkan segelas air untuknya. Lalu dia berdiri di samping dengan sopan. "Baiklah, saya dapat melihat bahwa bisnis Anda cukup bagus. Anda dapat melihatnya dari memasuki pintu. Meskipun bisnis pub tidak sebaik pub di jalan utama, tampaknya bisnisnya berjalan cukup baik." Pagi-pagi sekali, para bartender sedang membersihkan dan mengganti tong anggur. Ekspresi Millicent yang tertahan sedikit gembira, dan dia berbisik, "Terima kasih, Tuan." Wu Heng memberi isyarat bahwa tidak perlu berdiri, dan menunggunya duduk di samping tempat tidur sebelum melanjutkan bertanya, "Apakah ada banyak orang yang menginap di hotel di sini?" "Beberapa, tapi tidak banyak." Wu Heng mengangguk, "Apakah kamu menemukan seseorang yang mencurigakan?" Millicent mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Kedai baru saja dibuka, tapi saya tidak menemukan orang yang mencurigakan." Yang menarik perhatian Millicent sebelumnya adalah pemberitahuan buronan di asosiasi. Memiliki penampakan dan ciri umum. Wu Heng melanjutkan, "Saya ingin Anda membantu saya mengawasi beberapa orang. Jika Anda menemukan seseorang mendekat, beritahu saya." Millicent mengangguk, "Baik, Tuan." Totalnya ada 3 orang. Yang satu tingginya dekat denganku dan berambut hitam atau gelap. Yang kedua tingginya hampir 3 meter. Senjatanya adalah palu perang bergagang panjang. Yang lain tingginya normal dan senjatanya adalah pedang ganda. Wu Heng menurut mayat itu, dijelaskan lagi. Setelah Millicent mendengarkan dengan cermat, dia memandang pihak lain dengan sedikit keraguan. "Jika saya ingat dengan benar, 2 pelayan pribadi di hadapan Diakon Agung memiliki penampilan seperti ini. Selain itu, yang pertama memiliki rambut hitam dan tingginya hampir sama." Tetapi dia tidak berniat bertanya lebih lanjut tentang apa yang diberitahukan. Dia langsung setuju, "Itu tuanku, saya akan lebih memperhatikannya. Mereka pasti akan menggunakan penyamaran. Saya tidak tahu seperti apa penampilan aslinya." "Bagus."
Wu Heng masih sangat puas dengan sikap Millicent. Kemudian dia mengeluarkan tabletnya dan mengambil foto. Utusan inspeksi, Kalema, ada orang lain yang terlihat seperti ini. Foto itu diambil secara diam-diam oleh Kalema di depan pintu ketika dia sedang menyelidiki informasi asosiasi. Meski hanya memiliki wajah samping, namun ciri-ciri penampilannya masih sangat kentara. Selain itu, dia selalu memakai jubah penyihir, sehingga dia mudah dikenali. Millicent mengambil tablet itu dan melihat wajah di atasnya. Wu Heng menambahkan, dia dari asosiasi. Saya curiga dia ada hubungannya dengan suatu kasus. Setelah Anda melihatnya, perhatikan saja dengan siapa dia berhubungan dan laporkan kepada saya setelahnya. Millicent mengangguk dengan serius. Saya ingat, Tuan. Baiklah, cobalah yang terbaik. Wu Heng melanjutkan, pilih 3 kamar pribadi dan 2 kamar akomodasi. Saya akan mengatur beberapa pengaturan. Jika ada yang ragu, mereka akan ditempatkan di kamar ini untuk memantau percakapan mereka. Millicent kurang mengerti, dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, apakah Anda ingin memilih beberapa kamar kosong? Baiklah, kamu pilih dulu, baru aku akan menjelaskannya padamu. Millicent berdiri dan berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Wu Heng mengenakan kerudung transformasi lagi dan berjalan keluar ruangan bersama-sama, menuju kamar pribadi di sebelah. Di ruang pribadi terdapat meja bundar, lemari samping, dan beberapa dekorasi tanaman pot. Wu Heng mengeluarkan monitor yang diambil dari toko elektronik asli dan memasangnya di dinding di belakang lemari samping. Di dunia ini, benda semacam ini tidak takut ketahuan. Sekalipun diabaikan, orang tidak akan mengira itu adalah alat pemantau. Kemudian, keduanya pergi ke kamar pribadi dan kamar akomodasi yang tersisa. Semuanya sudah diatur dan kita kembali ke ruangan sebelumnya. Wu Heng mengeluarkan tablet baru, menghubungkannya ke beberapa perangkat pendengar, mendemonstrasikan pengoperasiannya, dan berkata, ini adalah perangkat pemantauan. Jika ada orang yang mencurigakan di masa depan, atur agar mereka memasuki kamar pribadi itu, dan kemudian gunakan hal semacam ini untuk menguping apa yang mereka katakan. Setelah tersambung, sedikit suara listrik akan keluar dari tablet. Semakin mendekat, samar-samar terdengar suara langkah kaki, suara bartender membuka pintu, memindahkan meja dan kursi, serta membersihkan. Siapa wanita gemuk yang datang tadi? Suara yang keluar dari tablet sangat jernih. Millicent sedikit terkejut karena benda seperti itu benar-benar bisa mendengar suara kamar pribadi di kejauhan dan memandang pria di sebelahnya dengan hati-hati. Dia menjelaskan dengan suara rendah, mereka biasanya suka bicara omong kosong, jangan salahkan mereka. Wu Heng tidak banyak bicara, itu hanya penyamaran. Suara 2 orang berbicara masih terdengar dari tablet. Dilihat dari sini, bosnya sungguh cantik. Akan sangat nyaman untuk tidur dengan dia dalam pelukanku. Banyak orang yang datang ke kedai datang ke sini untuk mencari bos. Benar, aku takut suatu hari nanti seseorang akan mabuk dan menimbulkan masalah di kedai. Wajah Millicent mulai memerah. Dengan sepasang mata, dia melihat ke sampingnya dengan hati-hati dan menjelaskan dengan lembut, begitulah yang terjadi di kedai minuman. Beberapa tamu akan berbicara omong kosong setelah minum, tapi kami baik-baik saja di sini. Tidak ada yang terjadi sepanjang waktu. Wu Heng mengangguk dan terus memberitahunya tentang berbagai fungsi dan cara mengambil beberapa foto. Millicent juga belajar dengan cepat. Mereka yang sangat mahir sudah menguasai cara menggunakannya. Ini untuk kamu gunakan terlebih dahulu. Jika kamu merasa ini tidak berfungsi, cari aku. Terima kasih Pak, saya akan menjaganya dengan baik. Menutup tablet, Wu Heng terus bertanya, apakah ada kesulitan dalam pengoperasiannya. Meskipun merupakan kedai yang didirikan untuk mengumpulkan informasi, namun jika tidak dapat dijalankan atau hanya dangkal, tetap akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Hal terbaik adalah menjadi seperti Old Barrel Tavern, yang merupakan kedai minuman yang sangat populer. Kedua, menangani beberapa pekerjaan intelijen.
Millicent berpikir sejenak dan berkata, ada geng di sekitar yang telah memungut biaya perlindungan 2 kali. Selain itu, menu di kedai tidak banyak jenisnya, dan sulit untuk menemukan koki tingkat tinggi. Terakhir, ada beberapa yang suka menimbulkan masalah setelah minum. 3 masalah tidak sulit untuk dipecahkan. Tetapi tidak mudah bagi saya untuk melapor secara langsung. Wu Heng berkata, tunggu beberapa hari. Setelah beberapa saat, saya akan mengatur seseorang untuk datang dan membantu Anda. Baik, Tuan. Millicent mengucapkan terima kasih lagi dan terus bertanya dengan suara rendah, Philippa tidak menyusahkan Anda. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Beberapa waktu lalu, dia membantu asosiasi menangkap 2 buronan penjahat. Kalau begitu, dia tidak dalam bahaya. Tidak ada bahaya. Anda tidak perlu khawatir. Dilihat dari berita yang dikirim kembali oleh Philippa, bajak laut Iron Barrel menggunakan uang yang mereka terima terakhir kali untuk melakukan persiapan bersenjata menyeluruh. Selain beberapa perlengkapan balista di kapal, awak kapal juga banyak yang direkrut. Ini tidak sebanding dengan kelompok bajak laut besar, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditindas oleh kekuatan biasa. Millicent juga menunjukkan senyuman lembut dan memberi hormat lagi, terima kasih telah merawatnya. Baiklah, lakukan dengan baik, dan kamu serta putrimu akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih Pak. Setelah semuanya dijelaskan, Wu Heng juga berdiri dan berkata, mari kita terus seperti ini. Kamu juga harus memperhatikan di sini. Jika ada berita, beritahu saya saja. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang berbahaya. Jernih. Mempertahankan citra seorang wanita kembung, Wu Heng membuka pintu dan langsung keluar. Millicent berjalan ke pintu kedai, melihatnya menaiki kereta, melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah jika kamu punya waktu. Wu Heng meletakkan tirai dan kereta pun pergi. Bartender datang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bos, apakah ini temanmu? Millicent melirik ke arah kereta itu pergi, menoleh ke arahnya, dan berkata, kalian berdua, bersihkan ruang bawah tanah dan selamatkan dirimu dari tidak melakukan apa-apa. Hah, ada yang harus kita lakukan. Pergi cepat. Melihat Millicent sangat marah. Keduanya pergi ke ruang bawah tanah untuk membersihkan diri dengan putus asa. Millicent pun kembali ke beberapa ruangan dan menata ulang peralatan pemantauan. Alat peraga asosiasi sungguh ajaib. Kereta berderit dan berderit ke depan. Kami kembali jauh-jauh ke area pusat dan berhenti di alun-alun pusat. Wu Heng masih berpakaian seperti seorang wanita. Setelah membayar ongkos, dia memasuki aula asosiasi, berjalan melewati koridor, dan berjalan menuju kantor dan ruang belajar, Silagui. Jika tidak ada orang di koridor, buka cadar dan kembali ke tampilan semula. Mengetuk pintu pelan-pelan, membukanya dan masuk. Wakil Diaken Pri yang kekanak-kanakan itu mengerutkan kening pada dokumen di tangannya. Dia mendongak dan melihat bahwa Wu Heng yang masuk. Dia jelas sedikit terkejut, mengapa kamu di sini? Aku tidak ada urusan di rumah. Datang dan temui kamu. Silagui memutar matanya ke arahnya dengan marah. Kamu biasanya tidak datang ke asosiasi, tapi sekarang setelah aku memberimu hari libur, kamu mulai berlari ke sini. Wu Heng tersenyum, duduk di sofa di dekatnya, dan bertanya, ada petunjuk? Saya menemukan beberapa, tapi tidak ada petunjuk yang berguna bagi Anda. Sheila mengambil dokumen itu dan mengetuk meja. Apakah nyaman untuk membicarakannya? Bukan apa-apa. Poin pertama adalah kami bertanya kepada orang lain dari kamar dagang Bucks. Mereka mengatakan bahwa pramugara dan wanita itu berteriak keras malam itu. Kami memang mendengar teriakan pada akhirnya, tapi kami tidak menyangka akan terjadi sesuatu, kata Silagui, wajahnya memerah. Masalah ini telah didengar oleh petugas koroner. Hanya karena teriakan yang tidak masuk akal, bahkan tangisan terakhir karena terbunuh pun dianggap sebagai suatu kegembiraan. Silagui meliriknya dan melanjutkan, hanya ada cetakan sepatu satu orang di jendela,
dan ukuran cetakan sepatu tersebut tidak cocok dengan ketiga orang tersebut. Diduga selain almarhum, ada orang keempat pada saat itu. 2 tim dari asosiasi. Kami terus menyelidiki orang lain di kelompok bisnis dan orang-orang di kedai, dan kami harus mengirimkan petunjuk baru di malam hari. Orang keempat, kenapa semakin banyak orang yang menyelidiki masalah ini, semakin banyak orang yang menyelidikinya. Selain itu, belum ada kemajuan nyata. Nggak heran, lagi pula orang yang meninggal kemarin dan sekarang sudah pagi lagi, tidak akan banyak petunjuknya. Wu Heng tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian, semuanya. Kamu masih bisa tertawa, betapapun sedikit bukti yang kamu miliki, masalah ini akan selalu disalahkan padamu. Bagaimana bisa? Mengapa tidak mungkin? Jika Anda tidak dapat menangkap siapapun, Anda harus selalu menanggung kejahatan ini. Benar, terserah padamu apakah aku bisa membersihkan namaku, kata Wu Heng. Sheila Gui memutar matanya ke arahnya lagi dan berkata, di pagi hari, saya pergi ke Old Barrel Tavern dan bertanya tentang situasinya. Tong Kayu Tua adalah wilayah Nabiah berlengan 6. Anda dapat mengeluarkan uang untuk membeli beberapa informasi. Tapi itu terbatas pada pelabuhan dan Beacon Street. Ada petunjuk. Tidak ada petunjuk terkait masalah ini, tapi pada hari kamu diskors, ada seorang pria gelisah yang mendarat di pulau dengan nada suara silam menjadi serius. Yang dicari, tidak, namanya Kerimu, seorang gelandangan level 16 yang mendapatkan hadiah dengan mengandalkan pemberitahuan buronan dari asosiasi dan konsorsium lambang ular. Pria yang baik. Ada catatan pembunuhan anggota keluarga kerajaan kurcaci dan wakil diaken asosiasi, dan dia tidak terdaftar dalam daftar orang yang dicari asosiasi. Bunuh anggota keluarga kerajaan negara dan wakil diakon asosiasi. Terlebih lagi, dia belum terdaftar dalam daftar buronan asosiasi. Kekuatan lawan tidak rendah adalah satu hal. Lebih penting lagi, dia tahu cara menghindari beberapa aturan dan tidak akan dimasukkan dalam daftar orang yang dicari setelah membunuh seseorang. Wajah Wu Heng tiba-tiba berubah jelek. Saat ini, saya mendarat di pulau itu dan memiliki pengalaman membunuh wakil diaken. Orang baik, karena membuat orang curiga, dia datang sendiri. Apakah menjadi gelandangan adalah sebuah profesi? Yah. Ini adalah profesi tipe jarak dekat dengan kemampuan tempur yang kuat. Apakah dia sangat kuat? Wu Heng bertanya. Sheila Gui berkata perlahan, The Lone Ranger mencari nafkah dengan membunuh berbagai target hadiah, dan dia memiliki reputasi yang hebat di dalam lingkaran. Tanpa bantuan dari luar, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Dengan kata lain, dengan kekuatan, Sheila Rose sama sekali tidak ada keyakinan bisa mengalahkan lawan. Mampu diangkat menjadi wakil diakon setidaknya membuktikan potensi dan bakat Sheila Gui. Saya tidak percaya sama sekali. Tampaknya pihak lain memang sangat kuat. Maksudmu, dia mungkin datang ke pulau itu untuk berurusan denganku, kata Wu Heng. Mungkin. Wu Heng menggaruk kepalanya dan bertanya, apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Aku akan membiarkan kerangka itu menebasnya terlebih dahulu. Sheila Gui berkata dengan marah, saya belum mengetahui di mana dia berada, tapi saya tidak yakin dia mengincar Anda. Mari kita periksa situasinya dulu. Wu Heng hanya berbicara, dan dia tidak bisa membunuh lawannya secara terang-terangan. Tetapi level 16 juga memberinya perasaan krisis. Serahkan saja, atau biarkan dirimu menyerang secara tiba-tiba, kamu tidak takut dengan gelandangan ini. Apakah kamu tahu apa keahliannya dan apa kelemahannya? Wu Heng bertanya. Saya tidak memiliki informasi yang terlalu detail. Saya akan memberitahu diaken dan memintanya untuk mentransfer beberapa informasi dari pembisik. Nanti saya akan memberitahu Anda. Bagus. Setelah membicarakan masalah ini, Wu Heng melanjutkan, ngomong-ngomong, saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Ada apa? Wu Heng berkata langsung, saya ingin Anda memimpin tim dan menggeledah setiap kedai minuman. Saya curiga orang yang menjebak saya bersembunyi di kedai minuman.
Sila mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin membuat kami lelah sampai mati. Ada begitu banyak kedai minuman, dan asosiasinya terlalu mendominasi, yang akan mempengaruhi citranya di benak penduduk. Mengenai kedai minuman di distrik Bacon dan jalan utama, katakan saja Anda telah menemukan petunjuk berguna dan mulailah menyelidiki. Orang-orang dari kelompok bisnis lain akan lebih mempercayai asosiasi tersebut ketika mereka melihat bahwa kami begitu perhatian. Sila Gui masih mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia tetap setuju, saya akan memberitahu Diaken dan kami akan mengerahkan lebih banyak tim untuk membantu. Oke, kalau begitu aku kembali dulu. Wu Heng berdiri dan meninggalkan ruang kerja. Dan Sila Gui juga mengambil dokumen yang telah dikumpulkan dan pergi ke ruang kerja Diaken. Koridor. Wu Heng berdiri di sana dan menunggu beberapa saat, dan mendengar suara hantu, Glenda, di telinganya. Tidak ada seorang pun di kamarnya. Wu Heng mendengus pelan, lalu berjalan menuju ke arah asrama asosiasi. Masih menjabat sebagai wakil Diaken asosiasi. Bahkan jika dia diskors, tidak ada yang akan menghentikannya. Ia langsung menuju lantai 3, di depan asrama tempat tinggal utusan inspeksi khusus, Kalema. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia menggunakan kunci perunggu untuk membuka pintu hingga celah dan memasukkan alat pendengar. Tutup pintunya kembali. Glenda terbang ke udara dan mengendalikan monitor untuk terbang ke atap gudang. Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba terdengar suara dari tangga. Kalema langsung kembali dari bawah bersama pengawalnya dan memandangnya dengan ragu. Hati Wu Heng menegang, tapi dia tetap berkata, utusan inspeksi, saya datang untuk mencari Anda, tapi saya tidak menyangka Anda akan keluar. Kalema memandangnya curiga, lalu melirik ke arah pintu, apa yang kamu inginkan dariku? Anda dapat menggunakan hal langka yang mengungkapkan kebenaran itu untuk menanyakan apakah saya telah membunuh seseorang. Bukankah itu cara yang lebih cepat untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Jadi itulah yang terjadi. Kalema tersenyum dan melanjutkan menjelaskan, grup bisnis Bucks juga memperhatikan kejadian ini. Kami bilang kami tidak melakukan apa-apa, tapi kami masih belum bisa membuktikannya. Kami perlu menangkapnya, pembunuh atau menghasilkan sesuatu yang penting. Properti itu hanyalah barang langka di rumah kita, jadi menurutku itu tidak masalah, karena aku khawatir orang-orang dari Bucks Business Group tidak akan mengenalinya. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Tunjukkan saja pada mereka efek dari benda aneh itu. Kalema memandangnya, masih tenang, jangan cemas, istirahatlah beberapa hari, percayalah pada asosiasi, dan percayalah pada Sila Gui dan yang lainnya, mereka akan menemukan pembunuhnya. Wu Heng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, baiklah kalau begitu, saya akan berbicara dengan Sila Gui lagi. Yah, tetap tenang, Inspektur ingin Anda sibuk, saya akan kembali dulu. Bagus. Wu Heng turun, Kalema melihat ke arah dia pergi, membuka pintu dan memasuki ruangan. Ruangannya kosong. Kalema memegang tongkat dan melepaskan beberapa mantra pendeteksi satu demi satu. Dia sedikit mengernyit dan berkata, kamu benar-benar ingin bertanya padaku tentang benda aneh itu. Bingung dalam hatinya, dia melepaskan mantra dari setiap sudut lagi dan memeriksa beberapa itemnya. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dia hanya duduk di tempat tidur, tampak berpikir. Keluar dari perkumpulan. Glenda terbang kembali dari kejauhan dan langsung masuk ke dalam tubuh. Gambar-gambar di dalam ruangan juga dibagikan dalam pikiran. Glenda meletakkan peralatan pemantauan pada balok atap, lalu buru-buru terbang keluar jendela. Agar tidak diketahui oleh pihak lain, Wu Heng mengeluarkan peralatan dan memakai headphone untuk memantau. Anda dapat mendengar suara gemetar jubah dan gumaman lembut. Selain itu, saya tidak mendengar suara lain. Apakah alat dengar yang dijarah itu model lama atau sama saja? Ukurannya cukup besar, kira-kira sebesar power bank, dilengkapi kabel transmisi. Tidak sebesar tombol di film. Jika tidak, Anda dapat menemukan cara untuk menaruhnya di tubuhnya atau sesuatu yang dibawanya.
Itu tergantung apakah Anda ada hubungannya dengan masalah ini. Black Rose Nest Tavern, kamar pribadi di lantai 2. Pintu terbuka, dan seorang pria memegang rapier dan mengenakan sorban pelaut masuk. Dia mengenakan gaun setengah lengan longgar di atas pelindung kulitnya. Di lengan kirinya yang telanjang, Anda dapat melihat banyak tato ular berbisa, wajah hantu, dan tikus. Memasuki kamar pribadi, pria itu melihat sekeliling ruangan. Duduklah di dekat pintu dan katakan langsung, apakah kamu siap? Dia sekarang telah ditangguhkan untuk penyelidikan dan dapat mengambil tindakan.